Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sungguh kita bersyukur kepada Allah diberikan kita dalam rutinitas yang insyaallah sama-sama kita cintai ini. Tak kurang tak lebih kita mengharapkan ridha, kita mengharapkan inayahnya, taufiknya dan hidayahnya agar kita selalu mencapai apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, dan apa yang betul-betul dijadikan landasan oleh Rasulullah SAW sebagaimana kita menjadi umatnya yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya di Ta'limul Ta'lim yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Nabi mementingkannya dari seorang yang belajar ilmu itu agar menyiapkan penanya dan catatannya. Ini satu bentuk sunnah. Wassas sadri syahid al-Husamuddin al-Syarif an yahfadha kulla yawmin yasirun min ilmi wa hikmah fa innahu yasirun an qaribi yakunu kathira. Sungguhnya Sayyid Husam berpesan kepada putranya Syamsuddin supaya sedikit ia menghafal pengetahuan dan hikmah dari setiap hari, ya, sedikit demi sedikit. Nanti insya Allah dari sedikit dari hafalannya itu yang dia catat akan menjadi banyak. Al-Isam bin Yusuf pernah juga memberikan pena seharga 1 dinar, ya, untuk menulis apa yang dia dengar sewaktu mengaji, karena ia sudah tahu bahwa umur manusia itu pendek. Al-umru qasirun wal ilmu kathirun fayanbaghi an la yudayyi'u al-awqat was-sa'ati wat-tadrib wal-layali wal-khalawat. Kita tahu umur kita itu gak banyak, tapi begitu banyaknya manfaat yang teramat banyak. Oleh karena itu dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu sesaat pun, dan dia gunakan waktu malamnya untuk mendalami ilmu agama. An Yahya bin Mu'adh al-Razi al-laylu tawilun wa la tuqsirhu bi manamika wan naharu mudhi'un fala tukaddirhu bi athamik. Yahya bin Mu'adh al-Razi berkata, malam itu amat panjang, maka jangan kamu menghabiskan untuk apa? Untuk tidur. Dan siang itu begitu terang benderang, maka jangan kau habiskan dan kau redupkan dia dengan dosa-dosa. Auzubillah min dzalik. Jadi kita tahu kalau seringnya kita berinteraksi dengan alam, ya, dengan dunia kita, ya, dengan alam yang kita lagi jalani sekarang ini, itu sering mengabaikan kita, melalaikan. Kita ngebahas yang lalu-lalu gitu. Kalau waktu yang begitu panjang aja bisa menjadikan kita ini mengabaikan, sebab kita merasa dia adalah akan banyak dan emang tersedia, kita menganggapnya begitu. Padahal kalau ada keyakinan kayak begitu, itu udah satu bentuk kelalaian dirinya. Dia membuka ruang bahwa kita udah mulai ngeremehin waktu, ngeremehin ilmu, ngeremehin kesempatan. Makanya ulama di sini, ya, menganjurkan seorang pelajar, ya, kita termasuknya, untuk mencatat apa yang manfaat. Kalau sekarang itu ngerekam lah,
atau menghafal yang emang baik. Supaya apa? Supaya waktu yang banyak itu nggak kebuang, nggak jadi sia-sia. Karena apa ya? Karena emang kita tahu malamnya kita ini seringkali capek gitu. Kita jadi terlelap dengan malamnya, gelapnya malam. Dan nasihat dari Yahya bin Mu'adz menganjurkan agar kita senantiasa mengingat dan jangan sampai menjadikan siang itu redup dengan banyaknya kita berdosa. Sebetulnya terangnya itu gambaran bahwa begitu indahnya pandangan ilmu seorang alim. Yang udah alim, yang udah arif, terang, hidupnya gak gelap. Tapi kalau orang udah kebangetan sibuk dengan kelalaiannya, yang bakal dia tinggalin ada unsur dosa yang emang udah menggelapkan hatinya. Nah itu jadi gelap ya, sama urusan-urusan yang bau ukhrawi, gak ada penerangnya. Makanya sering kali orang diuji untuk nginget, digeprak, digebuk, dipukul, dihantam dengan hantaman yang keras agar tahu bahwa siang itu terang. Jangan gelapkan dengan kesibukan dunia. Siang itu terang untuk apa? Untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Orang dulu kalau lagi pengen belajar cari lampu kalau malam. Siang itu seringkali dilalaikan sebab kesibukan urusan dunia. Jadi dia cari keheningan di waktu malam, makanya dia cari cahaya untuk menyendiri dan bisa bermunajat serta belajar. Karena ada renungan-renungan yang membuat dia lebih indah merasuki hidupnya, makna dari kehidupan yang ya sekali ya kan? Untuk apa? Untuk mengingat Allah, untuk ngambil manfaat. Dia nggak terlelap sama tidur malam, sama waktu-waktu yang memang diambil untuk orang-orang yang lalai itu dengan melelapkan dirinya di waktu malam. Enggak, dia sibukin. Karena begitu banyak hamparan yang memang sudah terbuang dan sia-sia. Orang-orang ulama itu sibuk sama ilmu, sama zikir. Ini kita mengulas ini biar tahu posisi kita nih. Sebanyak apa kita, sejauh apa kita mau meniru beliau-beliau. Ya, kalau udah waktu terasa nyorein, ya siap-siap. Jangan udah berasa kita kisut, berasa udah ada yang dirasa sama badan, kok masih santai gitu. Ya, ini nauzubillah min dzalik. Apa yang harus, nasihat apa yang bisa menegur itu? Kalau emang Allah sayang, maka dikasih paham ilmu agama. Kalau Allah sayang juga untuk menegurnya, dikasih dia benturan-benturan dalam ujian, ya, musibah. Kita punya teman, mudah-mudahan Allah kasih sehat, Allah kasih sabar, Allah kasih tabah. Ya, teman kita lagi kena musibah, kecelakaan. Ya, kita cerita antara musibah dengan penerimaan sabar itu harus dikaji merintrospeksi diri kita, muhasabah diri. Kajinya gimana? Apa? Makanya Rasulullah SAW ya kalau mengunjungi salah satu yang disunahkan, mengunjungi orang sakit itu mendoakan tahur, yang mendoakan menjadi pembersih diri. Semoga Allahumma syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama wa la alama. Doakan. Dan juga dia salah satu jadi pembersih diri. Semoga Allah angkat penyakitnya, penyakit yang dihilangkan dengan tanpa rasa sakit. Ada kan yang sakit kalau disembuhin kalau pakai acara sakit juga gitu. Jadi mudah-mudahan disembuhkan dengan kenikmatan, hikmah dan mau'idhah dari kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu doanya tahur, yaitu artinya pembersih. Kita kalau ngerenungin ketika habis kena musibah menjadi pembersih, antara itu dosa sama ujian sama kenaikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang nggak bisa dihapus sama nilai kesabaran itu.
Ya, ada dosa yang dihapus dengan istighfarnya kita. Tulus kita istighfar. Nggak pengen balik lagi sama kegelapan dunia yang dulu pernah kita lalui, sama nyakitin orang, kita udah nggak mau balik lagi. Tapi rupanya ada yang emang pengampunan itu bukan cuma dengan ucapan. Pengampunan Allah turun dengan beratnya dia menerima ujian dan bersabar akan ujian itu. Ya. Kenapa? Karena dari situ tidak ada yang pantas untuk kategori pengampunan kecuali hal itu. Nggak ada. Dia udah bolak-balik dia ngelakonin minta maaf, minta ampun, balik lagi sampai tiap tahun dia sedekahin lagi itu orang. Rupanya ada yang masih belum bisa pengampunan dosa itu dia rasakan sebelum Allah kasih apa? Ujian-ujian berat. Mungkin orang yang udah pernah disakiti itu ada bekas luka. Ada bekas luka. Luka mungkin nggak nampak, luka ada di hati. Dia udah maafin, tapi dia nggak lupa kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah caranya menghapus itu dengan ujian sabar. Pas kita tanya, apa yang terjadi? Ternyata dia bilang apa? Alhamdulillah ala hadhil musibah. Sungguh ini adalah satu musibah yang membuat aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda, berarti ada tanda Allah lagi ngampunin dia dengan cara itu. Ini udah mulai ada kelembutan dalam hatinya. Gak maki-maki siapa-siapa, enggak. Dia gak mencari jati diri sebenarnya, muhasabahnya pada diri sendiri. Nah itu kita kembali kepada pengampunan, pembersihan itu. Terkadang caranya Allah ngampunin itu dengan menerimanya sabar, ujian dan musibah. Kan ada beberapa kategori yang dulu pernah kita ceritakan bahwa beratnya ujian, ya, kata Rasulullah dalam sabdanya yang kita pernah bacakan sebelum ini, dalam hidup adalah bentuk pengampunan dosa yang memang tidak dapat pengampunan itu didapatkan kecuali kesabaran dalam menjalani hidup. Gitu. Kan ada modelnya, Rasulullah pernah mengatakan itu, yang pernah kita bahas sebelum ini. Sulitnya dia hidup, dia mikir, tapi dia tetap sabar. Disitulah pengampunan Allah turun. Sama sebagaimana orang kalau lagi kena musibah, ujian, benturan. Gitu. Ya, biar paham ya. Nah, kalau orang lagi diuji, lagi ada luka, lagi ada belebam, itu tahur, pembersih. Ada juga dia dikatakan sebagai penaikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar, dia lebih merenungi lagi bagaimana nikmatnya sabar, bagaimana nikmatnya perjuangan orang-orang soleh dulu, para anbiya, para sahabat, gak ada apa-apanya. Jadi terasa ringan akhirnya. Dan itu kalau udah sampai derajat itu, merasa hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah dijadikan itu nikmat. Jadi bukan cuma pembersih, bagi dirinya adalah nikmat. Kalimatnya orang alim kalau lagi kena musibah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berasa nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Makanya orang alim, ulama, kalau lagi sakit itu dia bertahmid. Orang-orang salafus saleh begitu. Bahkan gak ingin menunjukkan dia itu sakit, enggak. Menyembunyikan. Kenapa menyembunyikan? Karena tidak ingin nampak dirinya itu mengeluh di hadapan orang, apalagi di hadapan Allah. Latihan dirinya untuk zuhud itu, dia nggak pengen kelihatan susah, nggak pengen kelihatan capek, nggak pengen kelihatan sakit, nggak pengen diseger-segeri. Padahal masya Allah, nggak tahu kalau lagi merosot aja hidung kan, wah pilek nih Ustaz. Tapi Ustaz santai aja, kadang-kadang gitu kan. Kiai santai aja, dia nunjukin dirinya itu bisa. Kita kan harusnya apa? Malu jadi muridnya. Ya Allah, guru udah ngajar, dia punya beban hidup, badannya lagi gak sehat tapi disehat-sehatin. Kerasa sebetulnya kalau kita ngeliat Allah. Ya Imam Munair, ya Imam besar kita, baru aja pulang dari rumah sakit. Waktu lagi datang tamu, pengen nunjukin diri beliau sehat, kita tahu itu.
masih aja nemuin tamu-tamu. Jadi ketika ada guru kita yang kita tahu emang fisiknya lemah, orang udah cinta banget gimana mau datang, mau nengokin, guru akhirnya enak-enakin, nggak pengen kelihatan seksa atau sakit atau ngeluh, nggak pengen. Cuma kadang-kadang yang namanya manusiawi ya, ditutup-tutupin gimana kelihatan juga lembabnya mata, lemesnya, ya kan, kelihatan. Mau dikuat-kuatin gimana orang awal fisiknya yang tadinya kelihatan segar, kok ini beda ini hari. Nah, itu kan kadang-kadang kita yang jadi bawahan atau murid atau jamaahnya harus tahu diri, kita lindungi guru kita. Udah jangan masuk. Udah nggak usah nawarin apa-apa, udah lewat kita aja. Insya Allah cintanya masuk. Itu salah satu kisah orang-orang soleh ya, yang bisa kita jadikan teladan. Nggak semua orang soleh itu diceritain apa yang dirasakan, nggak ceritain. Ini rahasia antara dia sama Allah. Itu satu kemuliaan sifatnya. Saya cukup sekian, lebih kurang yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.